سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, hadirin dan hadirat yang saya hormati dan saya muliakan. Alhamdulillah, suatu kebahagiaan bagi saya berkumpul bersama bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara-saudari sekalian, kaum muslimin dan muslimat di masjid yang mulia ini, dalam sebuah kegiatan yang mulia, dalam sebuah acara yang baik untuk suatu pengajian yang kita membahas di dalamnya ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua tergolong dari orang-orang yang mendapatkan keutamaan yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min qaumin jalasu fi baitin min buyutillah yatluna kitaballahi wa yatadarasunahu fima bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghashiyatuhumur rahmah wa haffathumul malaikah wa dzakarahumullahu fi man 'indah." Tidak ada satu kaum pun yang duduk di sebuah rumah dari rumah-rumah Allah, mereka membaca kitab Allah, saling mempelajarinya antara sesama mereka, kecuali akan turun kepada mereka ketenangan. Mereka akan diliputi oleh rahmat, dinaungi oleh para malaikat, dan Allah akan menyebut orang-orang yang hadir di majlis itu dibanggakan di depan para malaikatnya. Semoga kita semua termasuk orang-orang yang mendapatkan keutamaan dan kebaikan dari hadis yang agung dan hadis yang mulia ini. Kemudian tidak lupa di pendahuluan ini dari bentuk realisasi terhadap wejangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bersabda, "La yashkurullaha man la yashkurun nas." Tidaklah bersyukur kepada Allah orang yang tidak bersyukur kepada manusia. Maka saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh pihak yang menjadi sebab terselenggaranya acara yang baik ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan balasan yang terindah untuk mereka di sisinya dan menjadikan kita semua sebagai hamba-hambanya yang selalu menolong dan meninggikan agamanya. Dan semoga kita semua tergolong ke dalam mereka yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Abi Mas'ud Al-Ansari yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, "Man dalla ala khairin falahu ajr ka ajri fa'ilihi." Barang siapa yang menunjukkan sebuah kebaikan, maka dia akan mendapatkan pahala sama dengan orang yang mengerjakannya. Dan di dalam hadis yang lain, yaitu dari sahabat Jabir bin Abdullah, riwayat Bukhari dan Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man istata'a minkum an yanfa'a akhahu falyaf'al." Siapa di antara kalian yang mampu memberi manfaat kepada saudaranya, hendaknya dia kerjakan. Semoga Allah Subhanahu wa taala melipat gandakan pahala dan kebaikannya untuk kita semua dan selalu menjadikan amalan-amalan salih kita
sebagai bekal-bekal yang indah ketika kita semua menghadap kepadanya. Innahu waliyyu dzalika wal qadiru alaihi wa huwa jawadun karim. Hadirin dan hadirat rahimani wa rahimakumullah. Sebagaimana yang telah diumumkan bahwa tema pembahasan kita di pertemuan ini adalah jalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat adalah solusi problematika umat. Iya. Kita menyaksikan di tengah umat kita di hari-hari ini berbagai problem, berbagai kendala dan masalah yang dihadapi. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mengabarkan hal-hal tersebut. Di antara pengabaran Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau tegaskan di dalam hadis Thauban yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Kata beliau, yushaku an tada'a alaikumul umam kama tada'a al-akalatu ila qas'atiha. Dikhawatirkan suatu hari nanti kalian wahai umat Islam diperebutkan oleh umat-umat seperti makanan diperebutkan di atas meja. Iya. Nabi mengabarkan bagaimana kondisi umat. Suatu hari mungkin mereka akan diperebutkan oleh umat-umat seperti makanan yang diperebutkan di atas meja. Tidak ada kekuatannya, pasrah saja diperebutkan di sana sini, dimakan oleh musuh-musuhnya. Iya. Maka mendengar kondisi yang seperti ini, para sahabat langsung bertanya. Mereka bertanya, ya Rasulullah, amin killatin nahnu yawma id? Apakah kami waktu itu sedikit? Kok sedemikian hina kami? Maka mereka bertanya, apakah kami waktu itu sedikit? Apakah kami umat Islam waktu itu sedikit? Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, la, tidak. Bal antum yawma idzin katsir. Bahkan kalian pada waktu itu sangat banyak. Iya. Dan inilah yang kita saksikan di tengah umat kita sekarang ini. Umatnya banyak dari sisi kuantitas. Negara-negara muslim bertebaran. Iya. Dan jumlah kaum muslimin di dunia sangat besar. Tetapi kita menyaksikan di berbagai belahan negeri umat-umat Islam tertindas, dikuasai oleh musuh. Iya. Dan seterusnya dari berbagai kejadian yang kita saksikan di hari-hari ini. Maka Nabi bersabda, la bal antum yawma idzin katsir. Tidak. Bahkan kalian waktu itu sangat banyak. Walakinnakum gutha ka gutha'is sayl. Tapi kalian waktu itu seperti buih-buih air. Seperti buih-buih seperti yang berada di laut-laut dan sungai-sungai itu. Banyak tetapi tidak ada nilainya. Banyak tetapi tidak ada kualitasnya. Iya. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yanzi'anna Allahu min qulubikum wa la yanzi'anna Allahu min qulubi aduwikum al-mahabata minkum wa la yaqdhifanna Allahu fi qulubikum al-wahn. Sungguh Allah akan mencabut rasa wibawa terhadap kalian, akan dicabut dari dada-dada musuh-musuh kalian. Umat Islam dahulu itu punya wibawa. 1 bulan sebelum umat Islam tiba di negeri musuh, musuh sudah gentar dahulu. Iya, itu dikabarkan oleh Nabi dalam haditsnya, wa nusirtu birru'bi masirata syahrin. Dan saya diberi pertolongan dengan takutnya musuh 1 bulan sebelum berjalan kepada mereka. Iya. Dan rasa wibawa ini dikabarkan oleh Nabi akan dicabut dari musuh, dari hati-hati musuh kalian. Wala yaqdhifanna Allahu fi qulubikumul wahn. Kemudian Allah akan melemparkan ke dalam hati kalian penyakit al-wahn. Maka para sahabat bertanya, apa al-wahn itu ya Rasulullah? Kata beliau, hubbud dunya wa karahiyatul maut. Cinta dunia
dan takut mati. Rasulullah kabarkan apa yang akan menimpa umat. Beliau rinci penyakit-penyakit yang menimpa itu. Iya. Dan beliau terangkan di sini ada penyakit wahan yang akan menimpa umat ini. Cinta dunia dan takut mati. Di konteks lain, di hadis lain, Rasulullah SAW menjelaskan kejadian yang terjadi di tengah umat. Tapi beliau terangkan dengan konteks lain, maknanya sama. Dan kelebihannya di hadis yang saya akan bacakan ini disebutkan solusi penyelesaian. Iya. Hadisnya adalah hadis Ibnu Umar riwayat Abu Daud dan selainnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza tabaya'tum bil'ina wa akhadtum atnab al-baqar wa raditum biz-zar' wa taraktumul jihad, sallatallahu 'alaikum dullan la yanzi'uhu hatta tarji'u ila dinikum." Kata Nabi, apabila kalian telah berjual beli, bertransaksi dengan cara al-'ina. Al-'ina ini salah satu bentuk jual beli yang ada sistem riba di dalamnya. Iya. Wa akhadtum atnab al-baqar. Kalian telah memegang ekor-ekor kerbau. Maksudnya sibuk dengan beternak. Wa raditum biz-zara'. Kalian ridha dengan pertanian. Iya. Beternak dan bertani pada asalnya tidak dilarang. Tapi tatkala beternak dan bertani melalaikan dari agama, ini yang dicela oleh Nabi dalam hadis. Ini sudah 3 penyakit. Penyakit yang keempat kata beliau, wa taraktumul jihad, dan kalian meninggalkan jihad. Iya. Ini 4 penyakit. Kalau kita perhatikan 4 penyakit ini, yang pertama, jual beli dengan cara hina, sibuk dengan peternakan, dengan pertanian. 3 hal ini semuanya cinta dunia. Meninggalkan jihad ini apa? Takut mati. Jadi sama dengan penyakit al-wahan yang disebut oleh Nabi sebenarnya. Hanya saja dirinci oleh Rasulullah jenis-jenis penyakit yang lainnya. Dan di dalam hadis ini Nabi terangkan apa akibat apabila penyakit-penyakit ini telah menimpa umat. Iya. Sallatallahu alaikum dullan. Pasti Allah akan menimpakan kepada kalian suatu kehinaan. Dan ditimpakan suatu kehinaan. Iya. La yanzi'uhu. Tidak akan diangkat kehinaan ini dari kalian. Hatta tarji'u ila dinikum. Ini solusinya. Kehinaan ini tidak akan diangkat dari kalian sampai kalian kembali kepada agama kalian. Kembali kepada agama. Iya. Ini salah satu hadis yang menjelaskan dari masalah-masalah yang dihadapi di tengah umat Islam. Di hadis yang lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga menjelaskan dari masalah yang akan dihadapi oleh umat sebagai ujian dan cobaan. Beliau bersabda dalam hadis Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan selainnya. Dan ini hadis datang dari banyak jalur periwayatan. Rasulullah bersabda, "Iftaraqatil yahudu ala 71 firqah. Waftaraqatin nasara ala 72 firqah. Wa sataftariqu ummati ala 73 firqah. Kulluha fin nar illa wahidah." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang-orang Yahudi terpecah menjadi 71 golongan. Orang-orang Nasara terpecah menjadi 72 golongan. Kemudian Nabi berkata, dan umatku akan terpecah menjadi 73 golongan. Lebih banyak lagi. Kemudian Nabi bersabda, kulluha finnar, semuanya dalam neraka. Illa wahidah, kecuali satu. Kecuali satu. Kemudian Nabi terangkan satu ini siapa? Kata beliau, humul jamaah, mereka adalah jamaah. Dalam sebuah riwayat, ala mithli ma ana alaihi al-yawma wa ashabi.
Mereka adalah orang-orang yang berada di atas apa yang aku dan para sahabatku berada di atasnya. Iya. Maka ini sekelumit hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menjelaskan beberapa masalah yang dihadapi di tengah umat Islam ini. Dan banyak lagi masalah-masalah yang dihadapi di tengah umat. Iya. Dari jauhnya umat terhadap tuntunan-tuntunan agamanya. Kadang permasalahan jelas tuntunannya dalam ayat-ayat Al-Quran kita baca. Tuntunannya jelas di dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dua buku disepakati oleh umat Islam. Tapi begitu syariat dilaksanakan, dianggap oleh banyak umat Islam ini orang yang melaksanakannya sebagai manusia yang membawa pemikiran baru. Manusia yang membuat keanehan di tengah masyarakat. Manusia yang membuat keanehan di tengah manusia. Padahal tuntunannya di dalam Al-Quran bisa dibaca. Ada di dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Bukan buku yang diperselisihkan di tengah ulama. Hadis-hadisnya diterima. Iya. Dan ini dari ujian. Dan Nabi SAW juga mengabarkan tentang hal ini. Kata beliau di dalam hadis Ibnu Mas'ud yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Dan ini juga hadis dari hadis yang mutawatir. Beliau bersabda, "Bada al-Islamu ghariban wa sayaudu ghariban kama bada. Fatuba lil ghuraba." Islam ini dimulai dalam keadaan asing. Islam dimulai dalam keadaan asing. Iya. Awal kali Islam datang, asing Islam itu di tengah manusia. Rasulullah menerima wahyu dari Allah melalui perantara Jibril. Awal kali yang beriman adalah Khadijah radhiyallahu anha. Kemudian beliau datang kepada Waraqah bin Naufal, seorang pendeta Nasrani. Dan Waraqah bin Naufal tahu bahwa itu adalah tanda kenabian. Dan Waraqah bin Naufal berkata, kalau saya masih hidup nanti, saya akan menolongmu dengan pertolongan yang kuat. Yang beriman kepada beliau dari orang bebas Abu Bakar As-Siddiq, dari anak kecil Ali bin Abi Thalib, Bilal bin Abi Rabah. Ini awal yang beriman bersama Nabi. Asing di tengah manusia. Rasulullah dikatakan sebagai kahin, dukun, majnun, orang yang gila. Ya. Dikatakan sebagai syair, seorang penyair, dan banyak lagi gelar diberikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Padahal dulunya beliau digelari apa? Al-Amin, orang yang terpercaya. Berubah setelah beliau membawa agama. Maka awal mula Islam ini asing di tengah manusia. Kemudian Nabi berkata, "Badal Islamu ghariban." Islam dimulai dalam keadaan asing. Wa sayaudu ghariban kama bada. Dan akan kembali asing lagi Islam ini sebagaimana awal mulanya. Iya. Setelah Rasulullah di awal Islam dianggap asing, kemudian Islam itu tersebar dan beliau meninggal dalam keadaan Islam sudah jaya. Iya. Berlanjut masa pemerintahan Khulafa Ar-Rasyidin, semakin luas wilayah keislaman. Ya. Dan terus berjalan hingga hari ini. Kaum muslimin adalah yang terbanyak dari penduduk muka bumi. Di keadaan yang kedua ini, Rasulullah mengatakan dan Islam akan kembali asing lagi. Di keterasingan yang kedua, bukan karena sedikitnya pengikut seperti di keterasingan yang pertama. Tidak. Di keterasingan yang kedua, karena apa? Karena banyak dari umat Islam itu sendiri tidak mengenal tuntunan agamanya. Karena itu orang-orang yang mengenal tuntunan agama dengan benar, melaksanakannya, kemudian dianggap asing oleh manusia. Ini yang dijanjikan oleh Nabi SAW dalam sabdanya, "Fatuba lil ghuraba." Beruntunglah orang-orang yang dianggap asing itu. Iya. Beruntunglah orang-orang yang dianggap asing tersebut. Maka ini beberapa hadis dari Rasulullah SAW menggambarkan bagaimana kejadian-kejadian yang menimpa di tengah umat dari perpecahan, perselisihan, jauhnya mereka dari tuntunan agama, kelemahan, anwahan. Iya. Adanya rasa takut, cinta dunia yang berlebihan, dan banyak lagi dari masalah yang menimpa umat ini.
Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengabarkan ujian-ujian ini, tapi alhamdulillah itulah kemudahan dari Allah. Ujian memang terjadi, cobaan memang menimpa kita, tapi Allah Maha merahmati. Kita tidak ditinggalkan tanpa solusi. Allah memberikan penyelesaiannya. Ada jalan keluarnya. Ada tuntunan yang dengannya umat Islam ini tetap kuat di atas tuntunan agamanya, yang dengannya mereka akan dijayakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dijaga dari segala penyimpangan dan kesesatan. Iya, inilah yang ingin kita terangkan pada pertemuan di hari ini. Bagaimana jalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya yang merupakan solusi segala problematika yang menimpa umat. Iya. Apa saja dari kendala yang menimpa umat ini? Dari masalah akidahnya, dari masalah perpecahannya, dari masalah perekonomiannya, dari masalah kemasyarakatannya, dari masalah kenegaraannya, dari masalah peradilannya, dari masalah hukumnya, semuanya ada solusinya di dalam jalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Hanya saja kita harus memiliki fikih yang mendalam, kesadaran yang kuat akan wajibnya kita mengikuti jalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan jalan para sahabatnya. Iya. Maka ini memerlukan untuk kita semua menyadari sejumlah pembahasan. Pembahasan yang pertama yang perlu kita sadari agar supaya kita bisa memandang solusi dan bisa mendapatkan solusi, kita harus memahami obat yang disebut oleh Nabi tadi. Ya. Rasulullah telah menyebutkan bahwa la yanzi'uhu hatta tarji'u ila dinikum. Allah tidak akan mengangkat kehinaan tersebut sampai kalian kembali kepada agama kalian. Ini pokok dari solusi yang harus diperhatikan. Kembali kepada agama. Apa artinya kembali kepada agama? Iya. Kalau semuanya diajak, ayo kembali kepada agama. Ya. Maka ini ajakan yang mungkin tidak ada dari umat Islam yang silam pendapat. Ayo kita kembali kepada agama. Ya. Baik, agama itu apa? Agama adalah Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW sesuai dengan jalan para sahabat. Ini dulu 3 hal yang harus dipahami. Iya. Kalau sudah dipahami bahwa wajib kembali kepada Al-Quran, wajib kembali kepada Sunnah Rasulullah SAW dan mengikuti jalan para sahabat, muncul pertanyaan berikutnya. Bagaimana cara seorang itu kembali kepada Al-Quran, kembali kepada Sunnah dan mengikuti jalan para sahabat? Iya. Jalannya adalah dengan mempelajari agama, dengan menuntut ilmu agama. Iya. Karena itu menuntut ilmu agama ini adalah solusi yang paling penting untuk mengangkat permasalahan di tengah umat. Masalah apa saja. Ya. Jangankan masalah pada individu seorang muslim. Agama mampu menyelesaikan masalah di tengah keluarga, masalah di tengah masyarakat, bahkan masalah di tengah negara. Ya. Semuanya akan terselesaikan dengan ilmu agama. Dengan ilmu agama. Karena ilmu agama itu adalah ruh bagi seorang hamba. Dia adalah nyawanya. Tanpa ilmu agama, dia tidak dianggap hidup. Tidak dianggap hidup. Allah Subhanahu wa taala menamakan syariat ini sebagai ruh. Allah berfirman, "Wa kadzalika auhayna ilaika ruhan min amrina." Demikianlah kami wahyukan kepada engkau Nabi Muhammad ruh dari perkara kami. Perhatikan, disebut sebagai ruh untuk seorang hamba. Ilmu agama ini disebut sebagai cahaya. Disebut sebagai cahaya yang menerangi seorang hamba. Qad ja'akum minallahi nurun wa kitabun mubin. Telah datang kepada kalian dari Allah cahaya dan kitab yang sangat jelas. Ya ayuhan nasu qad anzalna ya ayuhan nasu qad ja'akum burhanun min rabbikum wa anzalna ilaikum nuran mubina. Di ayat yang lain Allah berfirman, wahai sekalian manusia, telah datang kepada kalian burhan, keterangan yang sangat jelas, dan kami telah turunkan kepada kalian cahaya yang sangat terang. Cahaya yang sangat terang.
Inilah kejelasan agama dengan ilmu. Dengan ilmu. Dan ilmu ini, ilmu agama ini, itulah kehidupan hakiki pada seorang hamba. Ya. Seorang muslim tanpa ilmu agama, dia tidak dianggap hidup. Tidak dianggap hidup. Tapi dianggap sebagai mayat di dalam Al-Quran. Iya. Dianggap sebagai apa? Mayat di dalam Al-Quran. Ingin buktinya? Saya berikan ayatnya di surah Al-An'am. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Awaman kana maitan fa ahyaynahu wa ja'alna lahu nuran yamshi bihi fin nasi kaman mathaluhu fid dhulumati laysa bi kharijin minha." Apakah orang yang tadinya dia mayat, kemudian kami hidupkan dia dan kami beri cahaya untuknya, dan dia berjalan dengan cahaya ini di tengah manusia. Apakah sama orang-orang yang seperti ini dengan orang yang tetap di dalam kegelapan, tidak mau keluar darinya? Allah perbandingkan dua kelompok. Satu kelompok, mereka di atas cahaya, tadinya mati tapi dihidupkan oleh Allah. Dan satu kelompok lagi tetap dia menjadi mayat-mayat di dalam kegelapan, tidak mau keluar. Iya. Ini mayat benaran atau makna kinayah? Ya. Tidak mungkin benaran ya, sebab orang yang sudah mati, ya, tidak ada yang bisa hidup. Ini maknawi. Ya. Dia berjalan beraktivitas, tapi hakikatnya di pandangan Allah dia adalah mayat. Iya. Dia adalah mayat. Maka Allah ingatkan kita dengan perumpamaan yang sangat indah ini, sangat mendalam ini. Apakah orang yang tadinya dia mayat, kami hidupkan dia, dan kami beri untuknya cahaya. Ya. Kami beri untuknya cahaya. Apakah sama mereka ini dengan orang yang tetap berada di dalam kegelapan, tidak mau keluar darinya? Jawabannya tentu tidak sama. Maka itulah ilmu agama. Dia adalah kehidupan yang menghidupkan seorang hamba. Dengan ilmu yang dia pelajari, ya, dia akan mendapat solusi pada segala masalah yang dia hadapi. Dengan ilmu yang dia pelajari, dia akan terhibur pada setiap kesedihan yang menimpanya. Kalau dia jatuh di dalam kekeliruan, ada ilmu yang menegurnya. Ya. Dia sendiri ada ilmu yang mengawaninya. Kalau dia tergelincir, ada ilmunya yang meluruskannya kembali kepada jalan yang lurus. Dan ini dari kebaikan di dalam mempelajari ilmu agama. Perlu diketahui bahwa Allah membagi manusia itu hanya menjadi dua saja. Golongan yang melihat dan golongan yang buta. Hanya ada dua. Golongan yang melihat dan golongan yang apa? Yang buta. Ya, dan ini dalam beberapa ayat Al-Quran. Di antara ayatnya, Allah berfirman di dalam surah Ar-Ra'd, "Afaman unzila ilaika min rabbika afaman ya'lamu annama unzila ilaika min rabbikal haqqu kaman huwa a'ma?" Apakah orang yang mengetahui, punya ilmu bahwa apa yang diturunkan kepada engkau Nabi Muhammad dari kebenaran, apa yang diturunkan kepada engkau Muhammad itu adalah kebenaran, apakah orang yang punya ilmu ini sama dengan orang yang buta? Hanya ada dua, orang yang punya ilmu dan orang yang apa? Buta. Iya. Dan ketika petunjuk datang, juga hanya ada dua keadaan. Allah berfirman, "Qad ja'akum basairu min rabbikum, faman absara falinafsihi, wa man 'amiya fa'alaiha." Telah datang kepada kalian petunjuk-petunjuk jelas dari Rabb kalian. Siapa yang memandang dengan petunjuk itu, kebaikannya untuk dirinya sendiri. Dan siapa yang buta, dia sendiri yang akan menanggungnya. Dia sendiri yang akan menanggungnya. Iya. Maka ilmu agama ini adalah penglihatan untuk seorang hamba. Dia mampu melihat perkara-perkara yang tidak dilihat oleh orang-orang jahil. Iya. Karena itu para ulama, sudut pandang mereka berbeda dengan orang yang tidak berilmu. Sudut pandang mereka berbeda. Karena mereka memandang dengan cahaya, memandang dengan ilmu. Beda dengan manusia biasa yang memandang dengan pandangannya sendiri. Pandangan tanpa cahaya. Ya, ingin melihat perbedaan antara pandangan ulama dan pandangan orang yang tidak berilmu?
Bacalah Al-Quran di surah Al-Qasas. Perhatikan kisah Qarun. Iya. Di akhir surah Al-Qasas. Mulai dari ayat Inna Qaruna kana min qaumi Musa fabagha alaihi. Sungguhnya Qarun itu dulunya dari kaum Nabi Musa. Kemudian kaum Qarun ini melampaui batas. Kemudian disebutkan tentang kisah Qarun. Bagaimana Qarun ini? Dari harta-hartanya yang sangat banyak. Iya. Sampai dikatakan bahwa Qarun punya harta. Kunci-kuncinya saja. Wa inna mafatihahu latanu'u bil usbati ulil quwwah. Sungguhnya kunci-kunci harta Qarun ini. Itu tidak bisa dipikul oleh 7 orang yang kuat. Iya. Baru kunci-kuncinya, belum lagi apa? Harta-hartanya. Ini Qarun ya. Sehingga kita di Indonesia kalau ada yang menggali, ya, terus dapat harta, disebut harta apa? Harta karun. Nah itu Qarun itu. Ya. Dari Qarun ya. Disebut di dalam ayat bagaimana Qarun ini membuat fitnah di tengah Bani Israel dengan hartanya. Allah terangkan, "Fakharaja ala qaumihi fi zinatihi." Maka Qarun keluar di tengah kaumnya dengan pakaian kemegahannya. Ya, perhatikan orang yang memiliki harta ini keluar dengan kemegahannya. Ya. Terjadilah fitnah di tengah manusia. Di kalangan Bani Israel ada yang berkata, ya. Nah, fakharaja ala qaumi fi zinatihi qala alladziina yuriduna al-hayata ad-dunya ya laita lana mithla ma utiya Qarun innahu ladzu haddin 'adzim. Berkatalah orang-orang yang menghendaki kehidupan dunia. Ini orang-orang yang jahil. Ya. Yang dia pandang adalah kehidupan dunia saja. Dia lupakan akhiratnya. Iya. Ia terfitnah melihat Qarun. Langsung mereka berkata, wahai andai kata kami mendapatkan seperti yang didapatkan oleh Qarun. Qarun ini memang betul-betul mendapatkan bagian yang sangat besar. Iya. Ini sudut pandang mereka ya. Tapi perhatikan sudut pandang orang yang beriman. Orang yang berilmu. Disebutkan dalam kelanjutan ayat. Wa qala alladziina utul 'ilm wailakum thawabullahi khairul liman amana wa 'amila shalihan. Maka berkatalah orang-orang yang berilmu, betapa kasihannya kalian. Mereka menegur orang-orang yang berhayal mendapatkan seperti harta Qarun. Betapa kasihannya kalian. Sesungguhnya pahala Allah Subhanahu wa taala itu lebih baik bagi orang yang beriman dan beramal saleh. Nah, ini pandangan orang yang berilmu. Iya. Sebab mereka memandang amalan saleh itulah yang terbaik. Itu yang terbaik. Iya. Kalau misalnya seorang di kehidupan dunia ini ada yang dapat duit satu masjid ini, oh masya Allah ya, betapa gembiranya dia. Iya. Dia dapat duit 5 masjid, lebih bergembira lagi. Ya. Tapi kalau dia lihat ya, amalan-amalan di dalam syariat, dia timbang dengan timbangan syariat, harusnya dia merubah cara berpikirnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Raka'ata al-fajri khairun minad dunya wa ma fiha." 2 rakaat sunnah sebelum subuh pahalanya lebih baik daripada dunia dan seisinya. Ini salat sunnah 2 rakaat sebelum subuh. Sudah dikatakan oleh Nabi lebih baik daripada apa? Dunia dan seisinya. Tidak ada artinya satu masjid itu. Ya, jangankan satu masjid, satu dunia pun tidak ada artinya dibanding dengan 2 rakaat apa? 2 rakaat subuh. Ya, ini sunnahnya. Bagaimana pula dengan yang wajibnya? Bagaimana pula dengan yang wajibnya? Kebaikan dan keutamaannya di sisi Allah. Ya ini, karena itu pandangan orang yang berilmu ketika Qarun keluar dengan pakaian kemegahannya sangat berbeda. Mereka kokoh di atas agama. Tidak terpengaruh dengan kemegahan Qarun. Langsung mereka menegur orang-orang yang terfitnah itu. Betapa kasihannya kalian. Sungguhnya pahala di sisi Allah lebih baik bagi orang yang beriman dan beramal saleh. Jadi berbeda antara orang yang berilmu dan tidak berilmu. Saya perhatikan di kelanjutan ayat. Setelah Qarun ditenggelamkan bersama seluruh hartanya. Ya, habis sudah. Tidak ada yang tersisa.
Qarun beserta seluruh hartanya ditenggelamkan ke dalam bumi. Barulah orang-orang yang tadinya mengharap seperti harta Qarun ini menyadari kekeliruannya. Ya. Karena itu kata Al-Hasan Al-Basri rahimahullahu taala, "Inna hadhihi al-fitnah idza aqbalat arafaha kullu alim, wa idza adbarat arafaha kullu jahil." Sungguhnya fitnah ini apabila datang, kalau ada fitnah, ya, bahaya yang akan menimpa umat begitu datang atau di awal datangnya, para ulama sudah tahu ini bahaya, ini fitnah. Ya. Dan ini adalah hal yang bisa menimbulkan problematika di tengah umat. Ulama tahu. Adapun orang jahil, kata Al-Hasan Al-Basri, nanti setelah fitnahnya pergi baru mereka tahu. Fitnahnya sudah selesai, sudah meninggalkan huru-hara, sudah meninggalkan prahara, sudah meninggalkan pertumpahan darah, sudah meninggalkan berbagai kemelut, barulah mereka tahu, oh rupanya kemarin itu terjadi fitnah. Ya. Ini pandangan orang-orang jahil. Tapi berbeda dengan pandangan ulama. Baru akan terlihat, ya, baru saja muncul, mereka sudah mengerti bahwa ini adalah bahaya di tengah umat. Karena itu kembali kepada ilmu agama. Itu adalah hal yang paling penting. Hal yang paling penting. Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berkata di sini, kehinaan yang akan menimpa umat itu atau kehinaan yang menimpa umat itu tidak akan diangkat oleh Allah sampai kalian kembali kepada agama kalian. Sampai kalian kembali kepada agama kalian. Iya. Karena itu harus dipahami makar-makar musuh. Iya. Musuh-musuh Islam itu tidak ada yang takut pada jumlah kaum muslimin yang banyak. Mereka tidak takut. Tapi mereka takut kepada apa? Mereka takut kalau umat Islam kembali mempelajari agamanya. Dan mereka takut. Karena itu berbagai cara untuk menjauhkan umat ini dari mempelajari agama. Dibuatlah mereka ribut antara sama mereka sendiri. Iya. Diadu domba antara sama mereka sendiri. Dibuatlah hal-hal yang masuk di tengah umat membuat mereka lalai dari agama. Ya. Dan paling tidak imbasnya yang kita rasakan sekarang ini, ya, kalau ada sebagian dari masyarakat kita diajak supaya anaknya disekolahkan di pondok pesantren, dianggap bahwa itu masa depan anak kurang cerah. Ya. Bagus ya kalau dia katakan kurang cerah, masih kata kurang cerah. Tapi kalau dia katakan, wah, mau makan apa anak saya kalau masuk pondok pesantren? Ya. Ini dari kekeliruan di dalam apa? Di dalam berpikir dan termakan oleh makar-makar dari musuh. Iya. Demikian pula di antara bentuk untuk menjauhkan umat ini dari mempelajari agama, tudingan-tudingan terhadap tuntunan syariat. Oh ini terorisme. Oh ini Wahabi. Oh ini begini dan begitu. Ini isu-isu internasional. Ya. Isu Wahabi, isu terorisme itu bukan cuma di Indonesia saja. Di negeri kafir pun yang muslimin minoritas di sana ada isu-isu tersebut. Ya. Harus dicermati, harus cerdas kaum muslimin memandang. Ini datangnya dari siapa? Datangnya dari musuh. Ya. Memang betul di kalangan umat Islam ada orang-orang yang keliru pemikirannya. Ada orang-orang yang salah jalannya. Tapi harus dibedakan antara oknum dan agamanya. Ya. Oknum ini kadang dia keliru, kadang dia salah. Tapi agama Islam tetaplah mulia dan jaya. Tetap agama yang agung dan terhormat. Iya. Maka ini dari hal yang perlu dipahami dengan baik oleh umat Islam. Iya. Kemudian jangan dianggap bahwa mempelajari agama itu adalah kemunduran. Tidak sama sekali. Agama itu tidak pernah bertentangan dengan kemajuan. Tidak ada pertentangan. Iya. Di dalam agama diatur banyak urusan. Iya. Ingin berbicara tentang perkara dunia, maka di dalam agama ada dasar-dasarnya. Perhatikan Nabi sallallahu alaihi wasallam misalnya bersabda, "Inna Allaha yuhibbu minal 'abdi idza amila amalan ayyutkinahu." Sungguhnya Allah cinta kepada seorang hamba kalau dia beramal dengan sebuah amalan, dia lakukan amalan itu secara sempurna. Perhatikan kedisiplinan dalam bekerja diatur oleh siapa?
oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam satu hadis. Ya. Diatur oleh Nabi dalam satu hadis. Ya. Berkembang di dalam dunia. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Antum a'lamu bi umuri dunia." Kalian yang lebih mengerti tentang perkara dunia kalian. Ini pintu dibuka oleh Nabi. Bahwa dalam perkara dunia kalian bisa berkembang, mengembangkan. Dan beliau serahkan, kalian lebih tahu tentang perkara dunia kalian. Ya. Tapi ini tentunya sepanjang perkara dunia itu tidak bertentangan dengan apa? Syariat, dan tidak ada dalil di dalam syariat yang melarangnya. Iya. Karena itu perkembangan kalau tidak diikuti dengan agama, perkembangan ini tidak akan membawa kemanfaatan untuk manusia. Bahkan membawa apa? Membawa kerusakan. Ya, perhatian teknologi yang berkembang sekarang ini. Dari HP, internet dan seterusnya. Karena tidak diukur dengan ilmu agama, akhirnya banyak digunakan dalam apa? Dalam kerusakan. Ya. Perhatikan misalnya orang-orang kafir yang berkembang, punya teknologi nuklir. Ya. Umat Islam itu tidak pernah berpikir untuk membunuh orang dalam jumlah yang banyak. Karena itu tidak ada di kalangan umat Islam, tidak ada di tengah umat Islam berpikir untuk membuat senjata apa? Senjata pembunuh massal. Ya. Itu datangnya dari orang-orang kafir. Perkembangan tidak terkontrol. Ya. Bahkan dimaklumi di peperangan umat Islam, mereka tidak mengenal manjanik. Manjanik ini dipakai oleh umat Islam pertama kali dipakai di mana? Di perang Tabuk. Di perang Khandaq. Ketika umat Islam dikepung oleh seluruh lapisan kaum musyrikin bergabung dengan ahli kitab. Iya. Manjanik ini adalah alat lempar batu besar. Kayak ketapel besar begitu dilemparkan, iya. Maka akan banyak yang mati. Ini alat pembunuh massal, tidak dipakai di kalangan umat Islam. Kenapa? Karena korbannya tidak bisa dirinci. Mungkin kena orang yang berhak terbunuh, dan mungkin kena orang yang tidak berhak. Karena di dalam peperangan Islam diatur tidak boleh membunuh orang tua, perempuan, anak-anak kecil. Ya. Pendeta yang berada di dalam tempat ibadahnya, ahli ibadah, ahli kitab yang berada di dalam tempat ibadahnya, tidak boleh dibunuh. Sebab mereka tidak ada andil di dalam peperangan. Kalau digunakan manjanik ini akan kena semuanya. Iya. Karena itu tidak dikenal ini oleh umat Islam. Di perang Khandaq dipakai oleh Rasulullah dan para sahabat karena targetnya jelas. Iya. Yang kena adalah apa? Kaum kufar yang mengitari dan menghukum Rasulullah SAW dan para sahabat. Iya. Perhatikan teknologi dengan diikuti oleh syariat akan menjadi baik, akan menjadi bagus. Tapi kapan berkembang tanpa ada aturan syariat, maka pasti akan terjadi kerusakan. Karena itu sangat tidak benar sekali bahwa orang yang mengatakan bahwa siapa yang mempelajari agama itu artinya dia mundur, ini adalah pernyataan yang tidak benar. Agama tidak bertentangan dengan apa? Tidak bertentangan dengan kemajuan. Malah agama ini adalah mengatur kebaikan dan kemaslahatan bagi umat. Karena itu perlu kita mempelajari agama dengan baik. Kita harus kembali dan mempelajari agama. Dan inilah letak kemuliaan kita. Iya. Dalam mempelajari agama, apa yang dipelajari? Inilah jalan Rasulullah SAW dan jalan para sahabatnya. Jalan Rasulullah dan jalan para sahabat yang dijadikan patokan dan pegangan adalah Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Ini dua pedoman. Ya. Dua pijakan umat Islam yang umat Islam harus berpegang di atas pijakan ini. Berpegang terhadap Al-Quran dan berpegang terhadap Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Iya. Ini adalah jalan keluar untuk segala problematika yang dihadapi oleh umat. Yang dihadapi oleh umat Islam. Iya. Saya akan berikan beberapa kejadian sebelum saya terangkan dalil-dalil tentang wajibnya berpegang terhadap Al-Quran dan As-Sunnah. Supaya kita memahami betapa pentingnya ilmu agama. Betapa pentingnya ilmu agama. Iya. Ketika Rasulullah SAW meninggal,
Dan Abu Bakar diangkat menjadi khalifah. Dimaklumi masa genting di kalangan kaum muslimin. Sejumlah dari suku-suku Arab ingin murtad keluar dari Islam. Iya, banyak orang yang ingin murtad setelah Nabi meninggal. Sebelum Rasulullah meninggal, beliau sempat membentuk pasukan dipimpin oleh Usama bin Zaid. Benderanya dipasang langsung oleh Nabi. Diberangkatkan menuju ke arah Syam untuk memerangi orang-orang kafir. Iya. Begitu Rasulullah meninggal, pasukan ini belum sampai ke tujuan. Mereka menerima berita Nabi meninggal, langsung berhenti pasukannya. Menunggu perintah dari pimpinan yang mengganti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka setelah Abu Bakar menjadi khalifah, para sahabat memberikan usulan kepada Abu Bakar. Wahai Abu Bakar, kita di kondisi genting. Ya, Rasulullah mengirim pasukan Usama bin Zaid. Taruhlah pasukan itu kembali ke Madinah, agar supaya bisa menguatkan kita di Madinah ini. Sebab kondisinya kondisi apa? Kondisi genting. Di sini kita lihat sikap Abu Bakar As-Siddiq. Dan kita lihat bagaimana keteguhan seorang yang berpegang dengan sunnah. Iya. Abu Bakar As-Siddiq berkata, demi Allah, andai kata anjing-anjing sudah berada di kaki-kaki istri Nabi SAW, maksudnya sudah bahaya, sudah sedemikian rupa mengancam, saya tidak akan menarik satu pasukan yang dikirim langsung oleh Nabi. Dan saya tidak akan menurunkan suatu bendera yang dipasang langsung oleh Nabi. Ukuran Abu Bakar, pasukan Usama bin Zaid berangkat, itu adalah sunnah Nabi. Nabi yang mengarahkannya. Maka kita harus menjalankan apa? Sunnah Nabi tersebut. Apapun yang terjadi. Iya. Karena itu Abu Bakar berkata, saya khawatir kalau saya menyelisihi sunnah Rasulullah al-Aziz, saya khawatir saya akan menyimpang. Iya. Perhatikan sikap berpegang terhadap sunnah Nabi SAW di kalangan para sahabat. Apa yang terjadi? Berjalanlah pasukan Usama bin Zaid melanjutkan misi yang Nabi SAW mengutus mereka dengannya. Ya. Tiap kali pasukan Usama bin Zaid ini melalui kabilah Arab yang ingin murtad, kabilah ini berpikir kembali. Ya. Ini pasukan sedemikian besar keluar di tengah kaum yang mereka sendiri sedang genting di negerinya. Ini menunjukkan bahwa mereka ini bukan orang sembarangan. Ya. Maka mereka berpikir lagi. Karena itu mereka berkata, kita lihat dahulu apa yang akan terjadi. Ya. Berjalanlah pasukan Usama bin Zaid, kemudian mereka memperoleh kemenangan dan kembali ya, ke kota Madinah. Dan itu menciptakan kestabilan. Ya. Membuahkan apa? Membuahkan ketenangan dan kestabilan di tengah kaum muslimin. Ini buah dari kegigihan Abu Bakar As-Siddiq berpegang dengan apa? Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iya. Itu pula yang dilakukan oleh sahabat yang lainnya. Iya. Sebab ini yang mereka jaga. Di dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajak Abdullah bin Mas'ud untuk mendatangi suatu tempat di malam hari. Ya. Sebagian ulama dia menghubungkannya dengan beberapa riwayat bahwa katanya ini malam adalah malam yang Nabi berjumpa dengan kaum dari kalangan jin. Jadi beliau mengajak siapa? Abdullah bin Mas'ud. Begitu sampai ke tempat tujuan, Nabi SAW menggaris sebuah garis. Ya. Kemudian beliau berkata kepada Abdullah bin Mas'ud, jangan sekali-sekali kamu melewati garis ini. Apapun yang terjadi, jangan melewati garis ini. Ya. Maka berlalulah Rasulullah SAW. Terdengar suara-suara yang membuat Ibnu Mas'ud khawatir akan keselamatan Nabi SAW. Terasa dia ingin lari, ya, menyusul Nabi. Tapi dia ingat pesan Nabi, jangan lewati apa? Garis ini.
Ibnu Mas'ud berpegang dengan sunnah dan perintah apa? Perintah Nabi. Ya. Dia melihat pandangan-pandangan yang mengerikan, mendekatinya, tetapi karena dia tidak melewati garis, tidak ada bahaya menyentuhnya. Sampai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam apa? Datang kembali. Iya. Perhatikan, dia selamat hanya dengan apa? Mengikuti Nabi, jangan sampai melewati apa? Melewati garis. Dan inilah keadaan para sahabat berpegang dengan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Iya. Dan penyelesaian besar, kejadian-kejadian di tengah umat diselesaikan dengan hadis oleh para sahabat. Iya. Di antara kisah yang menakjubkan, ketika Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu dari Madinah, beliau disertai oleh para sahabat menuju ke wilayah Kufah, ya, tempat Abu Ubaidah ibn al-Jarrah memerintah di situ. Ya. Saya ragu ya apakah Kufah atau Basrah. Ya, salah satu wilayah yang dipimpin oleh siapa? Abu Ubaidah ibn al-Jarrah. Begitu sampai ke negeri yang bernama As-Sarat, Umar beristirahat di situ bersama rombongan. Terdengar berita bahwa negeri yang akan mereka datangi terkena penyakit wabah taun namanya. Terkena penyakit taun. Iya. Maka terjadilah silam pendapat di kalangan para pembesar sahabat. Iya. Terjadi silam pendapat. Umar meminta pertimbangan kepada para sahabat. Ya. Mereka berselisih. Maka beliau lebih serius lagi. Beliau panggil dari kaum muhajirin. Berselisih pendapat kaum muhajirin. Ada yang berkata kita tetap ke negeri itu. Ada yang berkata kita kembali. Ya. Beliau panggil kaum Al-Ansar. Berselisih juga kaum Al-Ansar. Kemudian Umar memanggil kaum muhajirin dari orang-orang yang pertama masuk Islam. Ya. Yang paling tuanya di tengah para sahabat. Ternyata mereka tidak berselisih. Semuanya sepakat bahwa kita kembali ke Madinah. Kita kembali ke Madinah. Maka di keesokan harinya Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu ya, berkata kepada para sahabat bahwa pada pagi hari ini kita semua akan kembali ke Madinah. Begitu Umar mengumumkan keputusannya kembali ke Madinah, berbicaralah Abu Ubaidah ibn al-Jarrah, ya, gubernur yang akan didatangi negerinya. Abu Ubaidah berkata, "Ya Amirul Mukminin, afiraran min qadrillah?" Wahai Amirul Mukminin, apakah kita lari dari takdir Allah? Kenapa kita lari? Ya. Kalau terkena taun itu kan sudah takdir Allah. Kenapa kita tidak datangi? Kita lari darinya. Apakah lari dari takdir Allah? Maka Umar menjawab, ya, nafirru min qadarillah ila qadarillah. Kita lari dari sebuah takdir Allah menuju kepada takdir yang lainnya. Ya. Indah ya jawaban Umar. Saya perhatikan sahabat ini semuanya. Ya. Mereka menjawab dengan ijtihadnya masing-masing. Ya. Kemudian datanglah Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu. Salah seorang tokoh dan pembesar sahabat yang semua orang memaklumi siapa beliau. Dan Abdurrahman bin Auf ini kadang di sebagian keadaan beliau tidak hadir. Begitu beliau datang, kemudian diajukan masalah itu kepada beliau. Beliau berkata, saya mendengar ada hadis dari Rasulullah SAW tentang hal ini. Perhatikan, hadis dihafal oleh siapa? Hah? Dihafal oleh satu orang saja, Abdurrahman bin Auf. Nabi bersabda, kalau kalian mendatangi suatu negeri, ya, dan ada penyakit di negeri itu, jangan kalian masuk ke negeri tersebut. Tapi kalau kalian berada di sebuah negeri dan penyakit menimpa negeri itu, maka tidak boleh kalian lari dari negeri itu karena menghindari penyakit. Ya. Ini hadis dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dengan mendengar hadis tersebut, umat pun, Umar bin Khattab pun memuji Allah Subhanahu Wa Taala yang telah memberi taufik sudah tepat pada apa? Pada keputusannya untuk tidak masuk ke negeri. Sebab mereka bukan di dalam negeri, baru dari luar ingin masuk ke negeri itu. Maka jangan Nabi, jangan masuk ke negeri tersebut. Perhatikan satu hadis menyelesaikan permasalahan. Dan ini permasalahan berkaitan dengan orang banyak. Satu hadis. Ya. Satu
hadis yang dipegang oleh para sahabat radhiyallahu taala anhu. Ya. Ingin hadis yang lain bagaimana keteguhan para sahabat berpegang dengan sunnah Nabi? Perhatikan, ketika terjadi permasalahan antara Al-Hasan bin Ali bin Abi Thalib dan Muawiyah radhiyallahu taala anhu. Ya. Al-Hasan bin Ali memiliki kubu besar di belakangnya. Muawiyah memiliki kubu besar di belakangnya. Sudah hampir bertikai, berperang dua kubu ini. Ya. Datanglah Abu Bakrah Nufai ibn al-Harith. Abu Bakrah Nufai ibn al-Harith radhiyallahu anhu mendatangi Al-Hasan bin Ali. Beliau berkata, "Wahai Al-Hasan, saya mendengar dari Rasulullah SAW sebuah hadis yang Nabi ucapkan tentang engkau. Dan waktu itu engkau masih kecil, masih di pangkuan Nabi. Nabi berkata, Inna ibni hada sayyid, la'allahu yuslih baina ta'ifataini azimataini minal mu'minin. Sungguhnya anakku ini, maksudnya Al-Hasan, sungguhnya Al-Hasan ini adalah seorang pemimpin. Dia nanti akan mendamaikan dua kubu besar dari kaum mukminin yang bertikai. Ya. Maka begitu mendengar hadis ini dari Abu Bakrah, Al-Hasan adalah seorang dari ulama sahabat, langsung paham apa makna hadis. Maka segala urusan dia serahkan kepada Muawiyah radhiyallahu anhu. Ya. Dan tahukah kita semua, ya, yang tadinya sebelumnya di tengah sahabat terjadi perselisihan, peperangan, ya, beberapa peperangan. Setelah Al-Hasan menyerahkan urusan tersebut, 30 tahun setelahnya, itu dikenal di dalam sejarah sebagai tahun persatuan. Dikenal sebagai apa? Tahun persatuan. 30 tahun tercipta tahun persatuan. Ribuan nyawa tidak jadi melayang, darah tidak tertumpah. Semuanya gara-gara satu hadis yang dihafal oleh siapa? Abu Bakrah radhiyallahu taala anhu. Perhatikan pengaruh dari ilmu. Dan perhatikan bagaimana keteguhan seorang itu berpegang dengan sunnah. Rasulullah SAW menyelamatkan, memberikan keselamatan. Dan ini kalau ingin diuraikan bagaimana sunnah Nabi dan jalan para sahabat itu menyelesaikan problematika umat, banyak sekali dari contoh-contoh yang telah terjadi dalam sejarah Islam. Karena itu di sini saya perlu menerangkan ayat-ayat dan hadis-hadis sebagai dalil yang menunjukkan wajibnya kita berpegang dengan jalan Rasulullah SAW dan jalan para sahabatnya, agar supaya kesadaran kita itu tumbuh, dan kita mengikuti Al-Quran dan Sunnah memang dibangun di atas ilmu, dibangun di atas petunjuk, dibangun di atas pengetahuan. Berpegang kepada Al-Quran dan berpegang kepada Sunnah Nabi SAW, ini dua sumber pokok. Dua sumber pokok yang harus dipegang. Allah Subhanahu wa taala memerintahnya di dalam banyak ayat. Di antaranya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ittabi'u ma unzila ilaikum min rabbikum wa la tattabi'u min dunihi awliya qalilan ma tadhakkarun." Ikutilah apa yang diturunkan kepada kalian dari Rabb kalian. Ikutilah apa yang diturunkan kepada kalian dari Rabb kalian. Dan jangan kalian mengikuti selain daripada itu. Sungguhnya sangat sedikit di antara kalian yang mengingat. Kita diperintah untuk berpegang, mengikuti apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ini ayat menjelaskan kewajiban berpegang terhadap apa yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Apakah itu berupa ayat-ayat Al-Quran maupun dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian di antara dalil juga adalah firman Allah Subhanahu wa taala, "Tsumma auhayna ilaika." Atau "Tsumma ja'alnaka 'ala syari'atin minal amr fattabi'ha wa la tattabi' ahwa'al ladzina la ya'lamun." Allah berfirman kepada nabinya, kemudian kami jadikan engkau Nabi Muhammad di atas suatu syariat dari perkara. Ikutilah syariat tersebut.
Dan jangan kalian mengikuti hawa nafsu orang-orang yang tidak mengetahui. Kita diperintah berpegang terhadap syariat Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh keluar darinya. Tidak boleh keluar darinya. Iya. Ayat yang ketiga dari dalil yang menegaskan wajibnya mengikuti Al-Quran dan Sunnah, tidak boleh keluar darinya, adalah firman Allah Subhanahu wa taala, "Faman ittaba'a hudaya fala yadhillu wa la yashqa, wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka, wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma." Barang siapa yang mengikuti petunjukku, dia tidak akan tersesat dan tidak akan sengsara. Tidak akan tersesat dan tidak akan apa? Sengsara. Ini jaminan dari Allah. Kalau siapa yang mengikuti petunjuk, tidak mungkin dia tersesat dan tidak mungkin dia sengsara. Tidak mungkin dia sengsara. Iya, karena agama ini diturunkan untuk kebaikan kita. Agama ini adalah rahmat. Ya. Al-Quran adalah rahmat. Wa tammat kalimatu rabbika sidqan wa adala. Kata Allah firman, wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin. Kami turunkan dari Al-Quran apa yang merupakan obat dan rahmat bagi orang yang beriman. Rasulullah adalah rahmat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Tidaklah kami mengutus engkau wahai Muhammad kecuali sebagai rahmat untuk semesta alam. Iya. Syariat ini adalah rahmat Allah Subhanahu wa taala. Adalah rahmat. Karena itu diperhatikan. Ya. Bahwa agama ini tidak akan menyengsarakan seorang hamba. Tidak akan menyengsarakannya. Karena itu di ayat yang lain Allah firman kepada nabinya, "Taha ma anzalna 'alaikal Qur'ana litashqa." Ya. Taha, tidaklah kami turunkan kepada engkau Nabi Muhammad Al-Quran itu supaya kamu menjadi sengsara, menjadi merugi. Tidak, Al-Quran ini akan membawa kebaikan untukmu. Iya, akan membawa kebaikan. Karena itu di dalam ayat ini dikatakan, "Faman ittaba'a hudaya fala yadhillu wa la yashqa." Barang siapa yang mengikuti petunjukku, dia tidak akan tersesat dan tidak akan sengsara. Iya. Wa man a'rada an dzikri, sebaliknya, wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Barang siapa yang berpaling dari mengingat kepadaku, maka untuknya kehidupan yang sempit, dan dia akan dibangkitkan kelak di kemudian hari dalam keadaan yang buta. Dalam keadaan apa? Dalam keadaan buta. Dua ancaman bagi siapa yang berpaling dari zikir. Ad-zikir itu digunakan dalam banyak hal, ya. Ad-zikir dalam Al-Quran kadang bermakna Al-Quran itu sendiri. Ad-zikir dalam Al-Quran kadang bermakna hadits Nabi. Ad-zikir kadang bermakna agama Islam. Iya, bermakna syariat. Jadi siapa yang berpaling dari zikir kepada Allah, maka untuknya kehidupan yang sempit. Kesempitan dalam kehidupan dunianya. Dan sebagian ulama menafsirkan kehidupan yang sempit adalah kesempitan di alam kubur. Kesempitan di mana? Di alam kubur. Sebab di kuburan itu, iya, dalam beberapa hadis dikatakan ada doqah, ada himpitan. Kadang yang dikubur dihimpit kuburnya, menjepitnya hingga tercerai-berai tulang belulangnya. Karena itu disempitkan di alam kubur. Dan ini makna ayat semuanya mungkin dikatakan pada ayat ini. Fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Dia akan mendapatkan kehidupan yang sempit. Wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Dan kami akan bangkitkan dia pada hari kiamat dalam keadaan buta. Ya, tadinya di dunia melihat, tapi pada hari kiamat bangkit dalam keadaan apa? Dalam keadaan buta. Qala rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira. Dia berkata, wahai Rabbku, kenapa saya dibangkitkan dalam keadaan buta? Padahal dulunya saya melihat. Maka Allah berfirman, kadzalika qad ja'atka ayatuna fanasitaha wa kadzalika al-yawma tunsa. Iya.
Demikianlah telah datang kepada engkau ayat-ayat kami, lalu engkau melupakannya, maka pada hari ini engkau juga dilupakan. Engkau juga dilupakan. Karena seorang yang buta di dunia ini tidak mengikuti Al-Quran dan As-Sunnah, di akhirat kelak dia pasti lebih buta lagi. Nah itu di ayat yang lain Allah berfirman, "Wa man kana fi hadhihi a'ma, fa huwa fil akhirati a'ma wa adallu sabila." Barang siapa yang di kehidupan dunia ini dia buta, maka di kehidupan akhirat dia lebih buta lagi dan lebih tersesat jalannya. Karena itu renungi ayat ini dengan baik. Perintah untuk mengikuti Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita tidak boleh keluar darinya. Apa yang dibawa oleh Nabi itu artinya sama dengan apa yang diperintah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Karena Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah berucap dari hawa nafsunya. Yang beliau ucapkan adalah apa? Adalah wahyu. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Sungguhnya beliau itu tidak pernah berucap dari hawa nafsunya. Yang beliau ucapkan adalah wahyu yang diwahyukan kepada beliau. Iya, wahyu yang diwahyukan kepada beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan mengikuti perintah beliau sama saja mengikuti perintah Allah. Karena Allah telah berfirman, "May yuti'ir rasul faqad ata'a Allah." Siapa yang taat kepada Rasul, sungguh dia telah taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Di ayat yang lain Allah berfirman, "Wa ma ataakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu." Apa yang dibawa oleh Rasul, terimalah dia. Dan apa yang dilarang oleh Rasul, tinggalkanlah dia. Iya. Karena itu dari kewajiban kita mengikuti Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan pada Sunnah Nabi itu terdapat perintah-perintah Allah. Iya. Hal yang wajib kita ikuti. Menyelisihi beliau, menyelisihi Sunnah Nabi. Inilah sebab turunnya musibah dan malapetaka. Inilah yang menyebabkan kehinaan menimpa umat. Iya. Ini yang menyebabkan kehinaan menimpa umat. Karena itu karena itu dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Falyahdharil ladzina yukhalifuna an amri an tusibakum fitnah aw yusibakum adzabun alim." Hendaknya berhati-hati orang yang menyelisih perintah Rasulullah. Hendaknya dia berhati-hati. Sebab kapan dia selisihi, dia akan ditimpa oleh sebuah fitnah atau ditimpa oleh siksaan yang pedih. Dan Rasulullah SAW telah mengingatkan dalam banyak hadisnya, bahaya siapa yang keluar dari jalannya. Iya. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas dan selainnya, diriwayatkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu, ya, dikeluarkan oleh Imam Ahmad dan selainnya, Rasulullah SAW bersabda, "Waju'ilad dal was-sagharu ala man khalafa amri." Sungguhnya kehinaan dan kerendahan itu telah ditetapkan terhadap siapa yang menyelisihi perintahku. Siapa yang menyelisihi perintah Nabi, maka bersiaplah dia untuk mendapat kehinaan dan kerendahan. Hendaknya bersiap untuk mendapat kehinaan dan kerendahan. Iya. Di dalam sebuah hadis yang lain, yaitu hadis Abu Hurairah diriwayatkan oleh Imam Malik Al-Hakim dan selainnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya, "Taraktu fikum syai'aini lan tadillu ba'dahuma, kitab Allah wa sunnati." Aku tinggalkan pada kalian dua perkara. Kalian tidak akan tersesat sepanjang kalian berpegang terhadap dua perkara ini, yaitu kitab Allah dan sunnahku. Dan di dalam hadis Abu Darda, Irbad bin Sariyah diriwayatkan oleh Ahmad, Ibnu Majah, Ibnu Abi Asim dan lainnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laqad taraktukum 'alal bayda, lailuha kanahariha, la yazigu anha ba'di illa halik." Sungguh aku telah meninggalkan kalian di atas suatu petunjuk yang putih, siangnya sama dengan malamnya. Tidak ada yang menyimpang darinya kecuali dia pasti binasa. Iya. Maka di sinilah kedudukan seorang itu berpegang dengan sunnah Nabi. Jangan sampai dia keluar dari sunnah, dia pasti akan memperoleh apa? Memperoleh kebinasaan. Iya. Dan banyak sekali
di dalam sejarah perjalanan umat Islam, manusia-manusia yang dibinasakan karena mereka menyelisih apa? Menyelisih sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bermula dari masa Rasulullah hingga di hari ini. Kita menyaksikan orang-orang yang dibinasakan karena apa? Karena menyelisih sunnah. Kita menyaksikan berbagai musibah dan malapetaka yang terjadi karena menyelisih sunnah. Menyelisih sunnah. Iya. Di antaranya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam sebuah haditsnya. Dan hadits ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dari Abu Humaid As-Sa'idi. Nabi berpesan kepada para sahabat dalam sebuah peperangan. Pada malam hari ini kata Nabi akan berhembus angin yang sangat kencang. Jangan sekali-sekali ada yang keluar dari tempat tinggalnya, dari kemahnya. Kalau dia punya hewan tunggangan, hendaknya dia ikat baik-baik. Ini pesan Nabi. Di malam harinya betul berhembus angin yang sangat kencang. Ternyata ada 2 orang sahabat yang menyelisihi. Dia keluar, menyelisihi perintah Nabi. Apa yang terjadi? Keduanya pun terhampar, terhempas oleh angin, terbawa angin sampai terdampar di 2 gunung Toi. 2 gunung Toi ini 2 gunung setelah Mekah lagi. Padahal Tabuk ini antara Mekah dan Madinah. Perhatikan dia dihempaskan oleh angin hingga melewati apa? Mekah, terdampar ke 2 gunung Toi. Ini akibat apa? Menyelisihi pesan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iya. Pernah Nabi sallallahu alaihi wasallam punya juru tulis. Iya. Kemudian juru tulisnya ini murtad, keluar dari Islam. Masuk menjadi Nasara lagi. Orang-orang Nasara pun membanggakannya. Oh, ini orang dulu juru tulis Nabi. Sekarang ikut lagi kepada agama kita. Ya, dia banggakan. Maka Allah membinasakan orang ini. Ya. Orang ini pun dikubur oleh orang-orang Nasara. Begitu selesai dikubur, mereka pulang. Ternyata jasadnya dilempar oleh bumi. Tidak diterima. Ya. Mereka katakan, oh ini ada yang hasad terhadap kawan kita. Ayo kita kubur lagi. Mereka kubur lebih dalam lagi. Besoknya keluar lagi. Ya. Mereka kubur lebih dalam lagi, keluar lagi. Akhirnya mereka tinggalkan begitu saja. Ini perhatikan, orang yang menyelisih sunnah. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bazzar dari Anas bin Malik, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengirim seorang sahabat untuk mendatangi seorang pendeta Nasrani. Mendakwainya masuk Islam. Apa jawabannya? Apa jawaban si pendeta? Tuhan kami ini terbuat dari apa? Dari tembaga kah? Bukannya menerima malah apa? Mengolok-olok. Maka si utusan kembali kepada Nabi. Nabi berkata, kamu kembali lagi kepadanya. Kembali lagi utusan tersebut. Ya. Dan ucapan si pendeta kembali dia ulangi. Kembali utusan kepada Nabi. Nabi berkata, kamu kembali lagi kepadanya. Dia ulangi lagi ucapannya. Maka turunlah petir yang membakar habis orang tersebut. Perhatikan ya, ini akibat-akibat langsung muncul. Karena menyelisih apa? Sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan di dalam Fathul Bari oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah. Kisah nyata. Ya. Bahwa kata beliau, kami kadang mendatangi seorang guru. Dan guru ini kalau dia mengajar, selalu mengajar di belakang tirai. Ya. Gurunya laki-laki, tapi mengajar laki-laki di belakang tirai. Kan ini aneh kan? Ya. Kalau laki-laki mengajar perempuan di belakang tirai itu wajar. Memang itu diperintah. Ya. Tapi ini laki-laki mengajar laki-laki di belakang tirai. Namun mereka tetap berguru. Begitu masuk suatu waktu, si murid ini sudah dekat dengan gurunya, barulah si guru menampakkan wajahnya. Dan wajahnya mirip wajah keledai. Iya. Kemudian dia berpesan kepada muridnya, wahai muridku, hati-hatilah engkau dari meremehkan sunnah. Dulu saya ketika mendengar hadis, jangan sampai kalian mendahului imam, dikhawatirkan akan dirubah wajahnya menjadi wajah keledai. Saya anggap acuh hadis itu.
Saya anggap enteng hadis tersebut. Saya selalu dahulu imam. Maka terjadilah apa yang menimpa aku sekarang ini. Perhatikan ya. Dirubah wajahnya menjadi wajah apa? Wajah keledai waliyadzubillah. Iya. Dan disebutkan oleh Al-Hafidz Ad-Dhahabi rahimahullahu taala, Imam Ad-Dhahabi di dalam kitabnya Syiar A'lamin Nubala, sebuah kisah yang menakjubkan. Anak muda yang dibacakan kepadanya hadis, lalu dia mengolok-oloknya. Tiba-tiba jatuh ular besar, tidak tahu dari mana, mengejar anak muda tersebut. Iya. Terus dikejar sampai keliling masjid, dikejar. Sampai orang-orang berkata kepadanya, wahai anak muda, bertobatlah engkau kepada Allah. Bertobat kepada Allah. Maka ia pun bertobat. Iya. Sampai ular itu hilang. Ketika taubatnya sudah benar, ular itu apa? Hilang. Dan ini kata Imam Ad-Dhahabi, sanad periwayatan kisah ini bersilsilah dengan para imam yang meriwayatkannya. Tidak ada keraguan dalam keabsahannya. Iya. Dan juga disebut di dalam buku-buku sejarah. Ada orang yang mengolok-olok sunnah memakai siwak. Padahal siwak ini diterangkan dalam hadis yang apa? Mutawatir jumlahnya. Dia berkata, untuk apa pakai siwak ini? Siwak ini untuk membersihkan pantat saya. Dia masukkan ke pantatnya siwak itu. Naudzubillah. Apa yang terjadi padanya? Dia ditimpa penyakit perut. Seperti orang yang hamil. Tiap harinya kerjaan orang ini cuma meraung-raung saja karena sakitnya perutnya. Berlangsung beberapa bulan kayak orang mengandung. Ya. Sampai akhirnya dia melahirkan, ya, keluar sosok, berteriak langsung mati. Setelah itu orang itu juga ikut mati. Perhatikan ya. Dari orang yang apa? Menyelisihi dan mengolok-olok sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena itu harus diketahui oleh umat ini, bahwa keluar dari jalan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu adalah alamat kehancuran. Adalah alamat kehancuran. Demikian pula keluar dari jalan para sahabat. Iya. Demikian pula keluar dari jalan para sahabat radhiyallahu taala anhum. Itu adalah tanda kehancuran dan kebinasaan. Karena mengikuti jalan para sahabat itu bukan alternatif. Boleh ikut, boleh tidak. Kesepakatan para sahabat itu adalah hujjah di dalam agama. Tidak ada silang pendapat di kalangan para ulama. Ya. Dalil kewajiban mengikuti jalan mereka ada di dalam Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik. Dari ayat-ayat Al-Quran yang menunjukkan wajibnya mengikuti jalan para sahabat adalah firman Allah Subhanahu Wa Taala, "Wa man yushaqiqir Rasul." Saya sebut ayat sebelumnya, "Was-sabiquna al-awwaluna minal muhajirin wal ansar, walladzina ittaba'uuhum bi ihsan, radhiyallahu anhum wa radu anhu, wa a'adda lakum jannatin tajri tahtaha al-anharu khalidina fiha abada, dzalikal fawzul 'adzim." Orang-orang yang terdahulu lagi pertama dari kalangan muhajirin dan al-ansar, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, mengikuti mereka dengan tekun. Mereka inilah Allah ridha kepada mereka dan mereka ridha kepada Allah. Allah janjikan untuk mereka, Allah siapkan untuk mereka surga-surga mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya. Dan itulah keberuntungan yang sangat besar. Itulah keberuntungan yang sangat besar. Perhatikan ayat ini. Dijamin untuk kaum muhajirin dan al-ansar masuk ke dalam surga. Dan dijamin orang yang mengikuti jalan kaum muhajirin dan al-ansar dengan benar. Iya. Dijamin Allah ridha kepada mereka dan mereka ridha kepada Allah. Disiapkan untuknya surga, mereka kekal di dalamnya dan mendapatkan keberuntungan. Artinya, siapa yang tidak mengikuti jalan para sahabat, itu artinya Allah tidak ridha kepadanya. Dan mereka juga tidak ridha kepada Allah. Tidak disiapkan untuknya surga dan tidak akan mendapatkan apa? Tidak akan mendapatkan keberuntungan. Dan di ayat yang lain ditegaskan kewajibannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yushaqiqir rasula min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira." Barang siapa yang durhaka kepada Rasul setelah tampak jelas baginya petunjuk dan dia mengikuti jalan selain jalan kaum mukminin. Inilah kesepakatan umat Islam, dan yang paling pokoknya adalah jalannya para sahabat. Sebab umat Islam pada waktu itu adalah siapa? Para sahabat. Ya, kalau dia durhaka kepada Rasul, tidak mengikuti jalan kaum mukminin, jalannya para sahabat, Allah ancam, nuwallihi ma tawalla.
kami akan biarkan dia larut di dalam kesesatannya. Wa nuslihi jahannam, dan kami akan masukkan dia ke dalam neraka jahannam. Wasa'at masira, dan itu adalah sejelek-jelek tempat kembali. Dan di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, khairun nasi qarni, thumma alladhina yalunahum, thumma alladhina yalunahum. Sebaik-baik manusia adalah generasiku, kemudian generasi setelahnya, kemudian generasi setelahnya. Karena itu sekali lagi, mengikuti jalan para sahabat itu bukan alternatif, boleh ikut boleh tidak, tapi itu adalah kewajiban. Siapa yang keluar dari jalannya para sahabat, dia telah meninggalkan kewajiban, telah sesat dari jalan yang lurus. Berkata Imam Ibnu Qudamah rahimahullah, qad sabata wujub ittiba'is salaf bil kitabi was sunnati wal ijma'. Telah tetap kewajiban mengikuti jalan para as-salaf, yaitu jalannya Nabi dan para sahabat, berdasarkan dalil dari Al-Quran dan dari sunnah dan kesepakatan para ulama. Dan berkata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, ya, di dalam kitabnya Majmu'ul Fatawa, ya, kata beliau, la aiba ala man adhara madhhab as-salaf wa intasaba ilayhi wa i'taza ilayhi, bal yajibu qabul dhalika bil ittifaq, fa inna madhhab as-salafi la yakunu illa haqqan. Kata beliau, tidak ada aib bagi orang yang menampakkan jalan para as-salaf, yaitu jalannya Nabi dan para sahabatnya. Karena jalan para as-salaf itu semuanya adalah kebenaran. Semuanya adalah kebenaran. Wajib menerima jalan mereka menurut kesepakatan para ulama. Menurut kesepakatan para ulama. Maka ini sebagian dari dalil-dalil yang menunjukkan tentang kewajiban mengikuti jalan para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena waktunya sudah habis dari ya mungkin materi kita hanya sebatas untuk sholat duhur. Dan mudah-mudahan apa yang saya sampaikan dari dalil-dalil, walaupun ini saya sudah berusaha meringkas ya karena waktunya, mudah-mudahan paparan dari dalil-dalil Al-Quran dan Hadis itu bisa menyentuh kita semua, memberikan kepada kita semua kesadaran tentang pentingnya kembali kepada jalan Rasulullah SAW dan jalan para sahabatnya. Itu adalah solusi untuk segala problem yang dihadapi oleh umat ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufiknya dan rahmatnya kepada kita semua. Innahu waliyyu dzalika wa huwa jawwadul karim. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.